Oke, setelah 2 hari pemakaian, mari kita bahas si Samsung Galaxy M15 5G ini. Oke, hal yang mau gue bahas pertama adalah bodinya, dimana bodinya itu mengalami peningkatan di build quality-nya. Karena sebelumnya di Galaxy M14 5G itu gue ngerasa dimana bodinya cukup ya lumayan tebal sebenarnya, tapi di fingerprintnya itu kayak gampang clicky banget, kayak kentang banget. Nah, di Galaxy M15 ini dia lebih kokoh, lebih solid, di fingerprintnya juga lebih solid, lebih clicky, nggak cetek-cetek kayak gitu. Tapi dari segi bobotnya dia juga meningkat, di mana Galaxy M14 5G bobotnya hanya di 206 gram dan Galaxy M15 5G ini bobotnya di 217 gram. Jadi lebih berat. Kalau gue sih lebih suka HP yang lebih ringan ya. Selanjutnya yang mengalami peningkatan adalah spesifikasinya, di mana sekarang dia dibekali chipset Dimensity 6100 Plus yang itu sama dengan Galaxy A15 5G. Jadi dia lebih kenceng, bahkan di Antutunya dia dapat di skor 390 ribuan. Itu lebih kenceng meskipun RAM dan storage-nya itu masih sama di 6128. Kali ini gue tes dengan game Mobile Legends untuk settingan grafis yang terbuka itu sampai ultra dengan frame rate super. Gue set semuanya ke rata kanan ya. Nah, saat gameplay dia akan bertahan di 86 sampai 90 fps rata, kecuali saat perang besar itu akan turun ke 70 fps-an. Tapi begitu perangnya selesai dia akan kembali lagi ke 86 sampai 90 fps. Jadi dapat dikatakan HP ini cukup lancar lah ya buat main game sekelas Mobile Legends meskipun menggunakan settingan rata kanan ya. Selanjutnya gue tes dengan game berat yakni Genshin Impact. Untuk settingan defaultnya itu lowest dengan frame rate 30 dan gue tes naikin frame rate-nya ke 60 supaya lebih mulus lah ya. Tapi nyatanya saat gameplay, saat jalan-jalan aja di map itu dia hanya ada di 30 fps-an. Dan saat perang itu malah kadang naik bisa ke 36 fps, kadang bisa turun ke 26 fps, nggak bisa stabil lah. Entah kenapa rasanya seperti ditahan di 30 fps-an aja, nggak bisa naik lebih dari itu. 40 fps aja kayaknya nggak nyentuh sama sekali deh. Nah, selanjutnya yang mengalami peningkatan adalah sisi layarnya, di mana layarnya itu sekarang sudah menggunakan panel Super AMOLED Full HD 90Hz, di mana di sebelumnya, generasi sebelumnya di Galaxy M14 itu masih menggunakan layar IPS ya jatuhnya, IPS Full HD 90Hz. Nah, untuk baterainya sendiri dia juga masih sama di 6000 mAh, dan untuk daya tahannya gua pakai seharian itu menggunakan satu SIM card aktif plus micro SD. Gua pakai untuk sosial media, buat main game Mobile Legends. Itu masih bertahan sampai malam ya. Dan berakhir di jam 9 itu kalau nggak salah masih bersisa di 40%. Meskipun nggak intens banget gua makanya untuk sosmed. Gua lebih intensnya makanya buat main game Mobile Legends. Selanjutnya yang mau gua concern dari Galaxy M15 5G ini adalah kameranya, di mana kameranya itu sekarang ada ultra wide-nya meskipun beresolusi 5 megapiksel. Ya meskipun gitu tapi udah lumayan lah hasilnya, bisa buat video dan stabil. Tapi sayangnya jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, kamera depannya ini sekarang nggak ada stabilisasinya. Di mana di Galaxy M14 5G itu ada stabilisasinya. Jadi akan lebih baik jika kamera depannya ini ada stabilisasinya juga. Ini hasil rekaman kamera utama Galaxy M15 5G di resolusi Full HD 30 fps menggunakan mic internal bawaannya ya. Hasilnya menurut kalian kayak gimana? Kalau dari sini sih kelihatannya stabil sih. Ini saya ngerekamnya sambil jalan ya, jalan kaki, nggak pakai gimbal, nggak pakai tripod. Hasilnya kayak gini. Nah, hal yang mau gue concern selanjutnya adalah slot SIM cardnya, dimana di generasi sebelumnya dia itu slotnya dual SIM plus micro SD, jadi triple slot. Sedangkan yang ini dia slotnya hybrid, jadi kita harus milih antara pakai dual SIM tanpa micro SD
atau single SIM plus micro SD. Nah, jadi kesimpulannya Galaxy M15 5G ini tuh worth it atau enggak sih? Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, si Samsung Galaxy M14 5G, waktu awal rilis Galaxy M14 5G untuk varian RAM 6128, dia itu dibanderol di angka 3 jutaan. Sedangkan Galaxy M15 5G ini, waktu awal rilis kemarin dibanderol 2,5 jutaan aja. Dan gue waktu beli ini, itu dapat voucher potongan dari Tokopedia seharga 150.000. Jadi gue dapet di angka 2350 dan menurut gue itu udah paling cakep sih untuk harga segitu. Tapi jika dibandingkan dengan HP lain yang sekelas atau seharganya di angka 2 jutaan, kayaknya yang lain juga memiliki perlawanan yang sangat-sangat ketat. Jika dibandingkan dengan HP lain, RAM-nya udah 8GB, storage 256 dan slotnya nggak hybrid. Kalau ini dia masih 6128 dan hybrid kayak gitu. Jadi keputusan beli atau enggak ada di tangan kalian. Oh iya, yang mau gue concern lagi adalah dia nggak dapet charger ya, nggak dapet kepala charger. Kalian harus beli kepala chargernya terpisah. Tapi di beberapa toko ada yang jual bundling dengan kepala charger. Jadi kalian bisa cari charger yang cocok dan dia udah support fast charging 25 watt dari Samsung.